Militan Hizbullah kembali meluncurkan pesawat tak berawak atau drone ke Israel pada Jumat 7 Juni sore. Drone tersebut menghantam area terbuka di lembah Jezreel dekat Nazaret. Pasukan pertahanan Israel membutuhkan waktu 8 jam untuk memberikan informasi terkait insiden tersebut. Berdasarkan hasil investigasi, tidak ada sirene yang berbunyi ketika drone Hizbullah datang. Sistem pertahanan udara Israel juga dilaporkan gagal mencegat benda terbang tersebut. Justru sirine peringatan berbunyi di daerah lain seperti Reineh hingga Mashhad. Namun Israel merasa beruntung karena drone Hizbullah menghantam area terbuka dan tidak menimbulkan korban. Saat ini pihak militer masih menyelidiki penyebab sirine tidak berbunyi dan gagalnya pencegatan. Adapun serangan drone Hizbullah pada Jumat kemarin disebut-sebut sebagai yang terjauh. Pasalnya, Nazaret berjarak sekitar 40 km dari perbatasan Lebanon. Serangan terjauh sebelumnya terjadi pada Mei lalu, menargetkan fasilitas militer Israel yang berjarak 35 km dari perbatasan. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi bersumpah akan terus menyerang kapal induk Amerika Serikat. Sumpah ini muncul setelah Houthi meluncurkan rudal hipersonik bernama Palestina untuk pertama kalinya. Dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Al-Houthi menyebut kapal induk yang diserang pekan lalu adalah USS Dwight D. Eisenhower. Serangan itu diklaim menimbulkan kerusakan hingga memaksa kapal menjauh dari posisi awal di Laut Merah. Al-Houthi menegaskan kapal induk yang sama akan tetap menjadi target pada serangan berikutnya. Sementara itu, Komando Pusat Amerika atau CENTCOM membantah kapal induk Eisenhower mengalami kerusakan. CENTCOM menegaskan bahwa serangan Houthi terhadap kapal induknya tidak pernah berhasil. Adapun serangan ini merupakan balasan atas tewasnya 16 orang di Yaman akibat serangan Amerika Inggris pekan lalu. Meski wilayah kekuasaannya dibombardir, Houthi masih terus berupaya menciptakan senjata-senjata canggih. Pekan ini, sebuah rudal hipersonik bernama Palestina diluncurkan di kota Eilat menargetkan fasilitas militer. Meski tidak ada laporan korban atau kerusakan, munculnya senjata ini menandai bahwa Houthi masih kuat. Seorang warga negara Rusia ditangkap setelah menyerang dan melukai polisi Israel. Saat melakukan aksinya, pelaku menyebut nama Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut dakwaan yang diajukan kantor kejaksaan pada Selasa 4 Juni, pelaku diketahui bernama Murad Yasif. Akhir Mei lalu ia mengunjungi Temple Mount, sebuah bukit di Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Kompleks ini mencakup Masjid Al-Aqsa yang diperebutkan Israel dan Palestina. Yasif mengatakan kepada polisi bahwa orang Yahudi sebenarnya tidak boleh memasuki kompleks tersebut. Mendengar pernyataan itu, polisi Israel langsung membawa pelaku keluar karena dikhawatirkan mengganggu ketertiban. Barang-barang milik Yasif pun digeledah dan polisi Israel mengancam akan memulangkan pelaku ke Rusia. Namun pria berusia 30 tahun itu tampaknya tak terima dan meninju polisi tersebut hingga pingsan. Sebelum kejadian, Yasif juga sempat membawa-bawa nama Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini pelaku masih ditahan sepanjang proses persidangan berlangsung. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Yasif juga mengancam akan membunuh orang Israel yang jahat selama ditahan di dalam sel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.